Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu dan selalu ditambahkan rezekinya, sehingga bisa membayar hutang-hutang dan cicilan-cicilan yang belum dibayar. Amin. Di video sebelumnya, saya bercerita tentang Gerard John Schaefer yang tindakan kriminalnya dilakukan antara tahun 1969 ke 1973 di daerah Florida, Amerika. Dengan judul Penyimpangan Seksual Membuat Nyawa Menghilang, Gerard John Schaefer. Sekarang saya akan bercerita kembali kejadian kriminal di daerah ini, yaitu Florida, Amerika. Mengapa saya sekarang upload video storytelling kriminal belakangan ini? Karena saya ingin dari cerita ini kita dapat pelajaran dan cara mengatasi tindak kriminalitas sehingga peristiwa kriminal serupa tidak terjadi lagi. Mari kita bahas cerita ini. Tindakan kriminal ini terjadi pada tahun 1984 di wilayah Tampa Bay, Florida, Amerika. Jika saya bandingkan kasus Gerard John Schaefer dengan kasus ini, kalau Gerard John Schaefer mempunyai penyimpangan seksual, pelaku tindak pidana yang ini kelihatannya mempunyai hasrat hiperseksual. Nama pelaku pidana ini adalah Bobby Joe Long. Long lahir pada tanggal 14 Oktober 1953 di Kenova, Virginia Barat, Amerika Serikat. Pada usia mudanya, Long ditinggalkan ibunya dan dia tinggal dengan ayahnya. Mereka sering berpindah-pindah ke tempat tinggal kerabatnya atau di kamar sewaan di sekitar Tampa, Florida. Di usia 15 tahun, diinformasikan Long pernah jatuh dari ayunan dan pingsan, serta kelopak matanya terkena tongkat. Pada usia 6 tahun, ia pernah terlempar dari sepedanya, kemungkinan menabrak mobil yang diparkir, sehingga ia terluka, giginya hilang dan terkena gegar otak. Pada usia 7 tahun, ia pernah jatuh dari kuda poni. Kepalanya mengalami pusing dan sempat mual selama beberapa minggu. Long juga diinformasikan terlibat perkelahian tinju dengan kerabat dan teman sekelasnya. Long memiliki kromosom X atau wanita ekstra sejak lahir, sehingga menyebabkan jumlah hormon estrogen wanita lebih tinggi, menyebabkan tumbuhnya payudara selama masa pubertas sehingga membuat ia malu. Long menikah pada tahun 1974 dengan Cindy dan memiliki 2 anak. Long sempat diterima dan ditempatkan di pangkalan Angkatan Udara Homestead, Florida. Kedepannya berjalan baik sampai terjadi kecelakaan sepeda motor. Long menderita cedera kepala serius dan hampir kehilangan satu kakinya. Anehnya, semenjak kecelakaan ini dia mengklaim dirinya hiperseksual. Sepulang dari rumah sakit, Long menganggur dan keluar dari tentara, tapi karena kebutuhan seksualnya yang tinggi membuat Long mencari cara untuk menyalurkannya. Ia punya ide menggunakan iklan baris di surat kabar. Iklan tersebut berguna untuk mengetahui posisi wanita yang sedang sendirian di rumahnya. Kemungkinan ketika wanita menghubungi Long dari pengumuman iklan tersebut, Long mencari tahu apakah posisi wanita itu sedang sendiri di rumahnya. Long akan mendatangi rumah wanita tersebut, memaksa melakukan wik-wik dan memaksa bercocok tanam. Cindy, istrinya, tidak pernah curiga apa yang Long lakukan. Tetapi pada tahun 1980, Cindy bercerai dengan Long. Kelakuan kriminal ini dilakukan Long antara tahun 1980 dan 1983.
Long melakukan teror pada komunitas Florida di Miami, Ocala, dan Fort Lauderdale, dikenal dengan pemerkaos iklan baris. Karena dia mencari korban melalui iklan ini, dia memanfaatkan iklan baris ini. Dia memangsa ibu-ibu rumah tangga. Dilakukan tengah hari di saat para suami ibu-ibu ini sedang bekerja. Long mengancam dengan mengeluarkan pisau, mengikat korbannya, memperkaos, memaksa wik-wik, serta merampok rumah korban sebelum dia melarikan diri. Kelakuan Long ini mungkin dapat diantisipasi di zaman sekarang, yaitu 1. Buat perumahan dengan 1 pintu masuk dan keluar. Tamu sebelum masuk diperiksa identitasnya terlebih dahulu. Lalu pihak security bisa menghubungi penghuni rumah ada tamu untuk mereka. Yang kedua, jika di apartemen, mungkin dengan banyaknya CCTV di setiap gerbang, pintu tamu, lorong apartemen, area tangga, dan area lain yang bukan area privasi penghuni, semakin banyak CCTV semakin membuat pelaku menunda dan bahkan membatalkan niat pelakunya. Ketiga, jika tinggal di rumah yang berjauhan dengan tetangga, pasanglah CCTV di dalam rumah, halaman depan, samping kanan kiri kalau ada, halaman belakang, dan di area jalan masuk rumah. Keempat, jangan pernah menerima tamu tidak dikenal bila di rumah tidak ada lelaki yang bisa membantu jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Lebih baik jangan dibukakan pintu dan pagar. Jika ada paket, silakan diletakkan di halaman saja. Baik teman-teman, kembali lagi ke pembahasan. Entah berapa banyak korbannya ketika dia melakukan ini. Mengapa sulit diketahui jumlah korbannya? Karena lebih banyak korban perkaosan akan diam. Diam karena tidak tahu kepada siapa mengadu. Ketika mengadu tidak ada bukti yang lengkap, akan membuat korban pemerkaosan dituduh balik atas kasus pencemaran nama baik dan lain-lainnya. Tapi di zaman sekarang dengan kemajuan ilmu, visum, dan dunia forensik, korban bisa cek apakah ada sperma di TKP dan bisa diketahui pemilik sperma atau DNA tersebut. Contohnya di cerita ini, yaitu pada Oktober 1981, Sharon Richard menuduh Long telah melakukan perkosaan kepada dirinya. Tetapi pada saat itu polisi tidak memiliki cukup bukti untuk mengajukan tuntutan kepada Long. Polisi terus melakukan penyelidikan, sehingga pada November 1983, Long didakwa mengirim surat dan foto cabul kepada seorang gadis berusia 12 tahun di Tampa. Pihak berwenang melacak panggilan telepon yang dilakukan Long ke anak tersebut. Kasus yang ini Long hanya menerima hukuman 2 hari penjara dan 6 bulan masa percobaan. Lebih mengesalkan dan menjengkelkan lagi ketika Long menghadapi pengadilan kasus Sharon Richard, Long malah bebas dari tuduhan penyerangan. Meskipun ada kesaksian dari sejumlah saksi yang memberatkannya. Tampaknya si Long ini besar kepala. Terlihat ketika ia meninggalkan ruang sidang, dia berbalik mentertawakan kasus ini. Pada tanggal 13 Mei 1984, sepasang remaja laki-laki berjalan di sore hari, melintasi lapangan di tenggara Tampa, Florida. Mereka mencium bau busuk. Mereka pergi lebih dekat, ternyata sumbernya di area konstruksi. Mereka melihat mayat wanita tanpa busana. Seketika itu juga mereka mencari orang tua mereka untuk memberitahukan apa yang mereka lihat. Ternyata mayat tersebut sudah 3 hari di area tersebut. Wajahnya sulit dikenali. Pergelangan tangannya terikat dan di lehernya ada jeratan dililitkan 3 kali di lehernya. Kapten Gary Terry dan Detektif Lee Baker dari kantor Hillsborough Country memeriksa memar yang parah.
bahwa sebelum kematian korban telah dipukuli dengan parah. Ada sebuah petunjuk, yaitu tali yang mengikat pergelangan tangan berbeda dengan tali yang melingkari leher korban. Kain sutra putih ditemukan di wajah korban. Ternyata digunakan sebagai bahan untuk pembungkam mulut korban. Kesimpulan terakhir, korban diperkaos dan ras korban kemungkinan Asia. Ciri-ciri korban dicocokkan dengan laporan orang hilang tentang seorang wanita muda Asia. Sidik jarinya menegaskan identitasnya sebagai wanita bernama Ngen Thi Long. Berusia 20 tahun, bekerja sebagai penari di Sly Fox di Tampa. Kejadian ini menjadikan pelaku sebagai pemerkaos dan pembunuh. Kemungkinan jika korban melawan atau tidak menurut kemauan pelaku, korban akan dibunuh. Karena ada korban yang selamat yang akhirnya membuka semua kejadian dan kelakuan Bobby Joe Long ini. Pada tanggal 3 November 1984, ada seorang wanita diculik Long. Korban bernama Lisa McVeigh, berusia 17 tahun. Saat dalam perjalanan pulang kerja sore hari, Lisa ditarik dari sepedanya dan diikat oleh seseorang yang sebelumnya orang tersebut bersembunyi di semak-semak di sepanjang jalan. Pelaku ini memiliki pistol dan pisau, dengan cepat menutup mata korban dan memasukkan Lisa ke dalam mobil pelaku. Korban memohon kepada pelaku untuk tidak menyakitinya dan mengatakan kepada pelaku akan melakukan apapun yang pelaku inginkan. Pelaku memerintahkan untuk menanggalkan pakaiannya di mobil, melakukan oral. Pelaku membawa korban berkeliling dan membawa ke apartemen. Cobaan berat ini dialami korban selama lebih kurang 26 jam. Terlepas dari ketakutannya, Lisa berhasil tetap menjaga pikirannya tetap jernih. Di suatu tempat, penculiknya berhenti di anjungan tunai mandiri untuk mengambil uang tunai. Lisa berusaha mengintip di bawah penutup mata ke dashboard dan mengingat apa yang bisa dilihat dari interior mobil. Meskipun pelaku bersikeras agar dia tetap menutup matanya saat dilecehkan, dia berhasil melihat sekelilingnya. Dia juga menjatuhkan jepit rambut di tempat tidur. Tanpa dia sadari, hal ini membuktikan bahwa dia pernah ada di sana. Setelah selesai aksi pemerkaosan maraton, pelaku tertidur. Ketika pelaku bangun, pelaku berkata bahwa dia sekarang mempercayai korban. Korban merasakan ketika mereka berbicara, pelaku sudah santai dan tidak terlalu brutal dengannya. Pelaku berhenti menyebut korban sebagai Jalang dan mulai memanggilnya Beb. Korban tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tetapi korban menemukan cara untuk mencegah marah pelaku. Yang mengejutkan korban, pelaku menghentikan mobil dan menyuruh korban keluar dan membiarkan korban pergi. Pelaku sempat mengatakan, "Hati-hati." Lisa tidak membuang waktu untuk pulang. Dia langsung membangunkan ayahnya dan menceritakan apa yang terjadi. Dan akhirnya menelpon polisi. Lisa menggambarkan penculiknya sebagai pria kulit putih berusia 30 tahunan. Dia memiliki suara yang dalam, rambut coklat, beralis tipis, dan kumis pendek, hidung besar, telinga kecil, dan beberapa ciri-ciri lain yang Lisa ingat disampaikan ke polisi. Lisa menggambarkan mobil pelaku, Dodge Magnum, 2 pintu berwarna merah tua atau merah marun dengan dashboard merah, serta jok dan interior berwarna putih. Lisa mencoba memberi petunjuk lokasi apartemen dan lokasi bank tempat berhenti, tapi karena saat itu matanya tertutup, dia menceritakan apa saja yang bisa dia lihat. Pihak kepolisian mengirim bukti pemerkosaan Lisa ke laboratorium FBI untuk melihat apakah ada hubungannya dengan pembunuhan merantai.
Pada tanggal 14 November 1984, semua detektif pembunuhan dan kejahatan seks bekerja sama. Dan dari laboratorium FBI telah menemukan serat merah dari bukti Lisa McAfee adalah sama dalam kasus pembunuhan berantai lainnya. Mereka sekarang memiliki informasi dan deskripsi si pembunuh, mobilnya, apartemennya, dan banknya. Pada tanggal antara 15 dan 17 November, Detektif Wolf dan Helms ketika berpatroli melihat mobil Dodge Magnum merah melintas di pandangan mereka. Segera mereka berhentikan dan menepikan mobil, serta memeriksa SIM pengendaranya. Nama pengendara itu adalah Robert Joe Long dan lebih dikenal Bobby Joe. Alamatnya cocok di tempat polisi mencari apartemen si pembunuh. Interior mobilnya juga sama sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Lisa McAfee. Mereka mengatakan kepada si pengendara bahwa mereka sedang mencari tersangka perampokan. Tersangkanya tabrak lari, sampai akhirnya si Long membiarkan mereka memotretnya. Dan si Long terlihat lega ketika mereka melepaskannya. Dengan data ini, polisi memeriksa transaksi bank atas nama Robert Joe Long dan menemukan bahwa Long telah melakukan penarikan uang tepat pada saat Lisa mengatakan penculiknya melakukan penarikan uang. Polisi juga memeriksa catatan kriminal Long dan menemukan bahwa Long dalam masa percobaan untuk serangan di Hillsborough pada awal tahun 1984. Setelah semua bukti telah lengkap, polisi membuat tim untuk mengawasi Long. Kemudian mereka mendapat surat perintah penggeledahan kendaraan dan surat perintah penangkapan atas tuduhan penculikan dan pelecehan seksual. Polisi menangkap Long saat dia keluar dari bioskop dan langsung menahannya. Polisi mengambil sampel karpet mobil lantai kanan dan dikirim ke laboratorium FBI untuk perbandingan dan hasilnya memiliki kecocokan. Polisi melanjutkan memeriksa interior mobil, meneliti serat dari pakaian korban, tali, sidik jari korban, darah, dan bukti fisik potensial lainnya. Di apartemen Long, detektif menemukan jepit rambut yang dijatuhkan Lisa. Mereka menemukan banyak foto wanita telanjang, termasuk foto Long saat dirinya memperkaos beberapa korban. Mereka juga menemukan potongan-potongan pakaian wanita. Semua bukti yang telah ditemukan polisi dihadirkan di persidangan. Sidang pertama Long diadakan di Dead City, Pasco Country pada tanggal 22 April 1985. Ini adalah pengadilan untuk kasus Virginia Johnson. Bukti terkuat yang dihadirkan di persidangan ini adalah rambut dan serta pengakuan Long. Long dinyatakan bersalah atas pembunuhan Virginia Johnson dan dijatuhi hukuman mati di kursi listrik. Dari semua kejahatan kriminal yang dilakukan Long, hanya 8 pembunuhan dan penculikan, serta permekaosan Lisa McAfee yang diakui Long. Akhirnya pengadilan memvonis Long dengan 1 hukuman masa penahanan 5 tahun, 4 hukuman masa penahanan 99 tahun, 28 hukuman seumur hidup, dan 1 hukuman mati. Pada tanggal 23 Mei 2019, akhirnya Long dieksekusi mati dengan suntik di penjara negara bagian Florida. Ada informasi tambahan tentang korban, yaitu Lisa McAfee. Lisa McAfee kembali bangkit dari kejadian yang ia alami. Sekarang ia menjadi anggota kepolisian. Cerita Lisa bisa dilihat di film Believe Me, The Abduction of Lisa McAfee.
Siapapun kalian, berjuanglah, maafkanlah masa lalu, lanjutkan hidup baru. Terbukti korban bisa bangkit dan terus melanjutkan hidupnya, menggapai cita-citanya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.